Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma ashrah sudurana wa tazawwas an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat judulnya barangkali sudah berpikir dari rumah. Ini maksudnya apa ini? Kok pilihan dan keadaan? Itu berawal dari kebiasaan kita itu ikut hanyut dalam keadaan. Tapi biasanya alasannya itu seakan-akan pilihan. Seperti orang yang naik motor 5 tahun nggak ganti-ganti, motor butut. Ketika ditanya kenapa motornya nggak ganti-ganti Pak? Zuhud. Memang bisa ganti motor Pak? Ya enggak. Berarti itu keadaan bukan pilihan. Tapi wallahi saya betul-betul ketemu dengan seorang bapak yang naiknya itu pakai karisma. Bukan karena mereknya karisma terus kemudian orangnya berkarisma, bukan. Tak tanya kenapa kok enggak ganti pakai mobil, kenapa? Ustadz, hari ini pun saya bisa ganti mobil, langsung beli Pajero sekalipun bisa. Tapi saya lebih suka naik karisma, lebih bisa punya makna. Sementara kami masih bisa berjariah, bisa bersedekah, bisa bermanfaat bagi orang lain. Lah ini yang namanya pilihan. Kita teringat akan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa sebenarnya apapun yang terjadi pada kita itu bukan keadaan. Ada kesempatan bagi kita untuk memilih. Maka pilihlah yang bisa dipilih. Karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak ngubah sebutannya kaum, sedikitnya itu orang per orang. Nasib kita itu tidak berubah. Berharap orang lain tertawa kepada kita, senyum kepada kita, sementara kita itu enggak suka tersenyum, itu berat. Tapi kitalah yang akan merubahnya.
Jangan mengharapkan senyuman orang lain, tapi tersenyumlah kepada orang lain. Boleh jadi orang lain akan tersenyum sebab kita sudah mengawali dengan senyuman. Itu surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Kalau di awal ayat itu malah kita kaget. Lahu mu'aqibat. Allah itu punya malaikat-malaikat penjaga malam dan malaikat-malaikat penjaga siang. Ada 11. Tapi kita tidak membahas malaikatnya. Artinya urusan itu sudah sangat rapi. Tapi kemudian ayat ini bersambung dengan sekalipun sudah punya malaikat, sekalipun sudah teratur, dan tidak ada urusan yang kemudian bahasa kita itu dilalah itu enggak ada. Kebetulan itu enggak ada. Tidak ada daun yang jatuh malam hari gelap. Kecepatannya berapa? Muternya berapa kali, terus jatuh di tanah itu menghadap kemana, itu semua dalam pantauan Allah Azza wa Jalla. Itu daun, sesuatu yang remeh, apalagi kehidupan kita. Maknanya kita itu dalam pengawasan Allah, sehingga jangan main-main gitu loh ya. Kalau ada kesempatan untuk mengatur arah, rutenya itu bisa milih, atur. Tapi kalau sudah maksimal ya sudah, kita terima keadaan yang sudah ada. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada hamba yang hamba itu ridho juga kepada Allah. Penerimaan kepada Allah itu penerimaan tamun, sesempurna mungkin dalam kesempurnaan penerimaan. Kalau Allah memberikan banyak ya senang, Allah memberikan sedikit ya senang. Karena Allah sudah dengan pertimbangan yang sangat-sangat indah. Boleh jadi yang kita suka itu belum tentu baik bagi kita. Atau sebaliknya boleh jadi yang kita benci itu boleh jadi itu adalah yang terbaik bagi kita. Kita semua tidak tahu, tapi Allah itu maha tahu, maka ridho dengan ketentuan Allah itu adalah yang terbaik. Bagian husnudzon kepada Allah itu termasuk mengimani takdir yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, kita akan buka slide-nya. Kalau kita perpanjang mukadimahnya, mulainya sudah mendekati 5:30 ya. Jadi waktunya mepet ya. Nanti dapat ilmunya sedikit. Mari kita lihat slide yang pertama. Jadi yang pertama kali itu kita mesti sadar dalam kehidupan itu. Untuk bisa sadar yaitu dengan ilmu. Jangan sampai Bapak Ibu yang dirahmati Allah itu ditanya, Bapak Ibu kok sampai di Zabisa itu kenapa? Enggak tahu, saya terdampar di sini. Tiba-tiba saya bangun-bangun sudah ada di majelis ini. Nah tadi kesini sama siapa? Duko. Wong lindur. Tanpa sadar, tahu-tahu jalan sendiri. Sementara kita punya Allah. Kalau sudah diperintah untuk mengikuti, kemudian hasilnya itu adalah hasil yang memang maksimal, ya sudah. Sama dengan rezeki, dicari habis-habisan. Ternyata dengan sepenuh perjuangan kesimpulannya belum waktunya lunas. Ya sudah, radhitu. Aku ridho ya Allah. Saya sudah diperintah minta doa, saya doa. Diperintah banyak istighfar, saya banyak istighfar. Diperintah untuk banyak ikhtiar,
saya berikhtiar. Tapi kemudian hasilnya itu adalah yang terbaik adalah keputusan Allah Azza wa Jalla. Ini harus sadar. Jangan sampai kemudian kehidupan kita itu hari-harinya itu hari-hari tanpa sadar. Hanya ngikuti arus. Tahu-tahu sudah siang. Tahu-tahu sudah malam. Tahu-tahu sudah pagi lagi. Tahu-tahu begitu ngelihat ke cermin baru sadar. Loh kok ternyata sudah berubah. Perasaan saya usianya 17 tahun. 17 tahun kok berubah. Itu enggak sadar itu kebalik. Bukan 17 tahun tapi 71 tahun. Hanya kebalik saja. Saya itu masih muda loh perasaan itu. Tapi kok sudah keriput. Itu menurutnya dan menurut orang itu sudah beda. Maka harus sadar. Untuk bisa sadar, maka itu dengan ilmu. Sehingga tahu resiko dan akibat. Kalau sudah diperjuangkan, sudah diikhtiari, sudah diusahakan, ya sudah. Itu ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Kita ridho dengan keputusan Allah. Sehingga dengan ilmu itu bisa diantisipasi. Seorang Abdullah ibnu Abbas itu usianya masih sangat muda. Usia yang sangat-sangat potensial untuk dibetulkan sebelum salah arah. Itu sudah dibetulkan oleh Rasulullah. Ketika Abdullah bin Abbas muda, itu naik onta bonceng di belakang Rasul. Itu dipesani, ya gulam, wahai anak muda, perhatikan baik-baik. U'allimaka kalimat. Aku ajarkan beberapa kalimat. Ini memang khas sekali. Anak muda itu sukanya itu dengan sedikit kata-kata. Tidak suka dengan banyak omongan. Jadi kalau bapak-bapak itu manggil putranya atau ibu-ibu, nak kesini nak. Bapak mau ngasih nasihat. Terus kemudian, nopo bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Itu mesti hasilnya adalah tidur. Innal hamdalillah lagi bakal ceramah iki. Wis biasa ikut tausiah. Ini ceramah lagi dari bapak ibunya. Sukanya khasnya itu yang pendek-pendek. U'allimaka kalimat. Betul-betul kalau usia muda, generasi-generasi muda itu sangat kentara. Karena apa yang dia biasakan itu akan terbentuk kelak ketika dewasa. Pesan Rasulullah, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka yang kamu jaga itu kelak akan menjadi penjagaanmu. Buahnya ketika sudah dewasa. Kalau sudah sepuh-sepuh itu disuruh ke masjid, menikmati jalan ke masjid, menikmati menunggu qomat datang. Itu berat. Karena belum terbiasa dari saat-saat kecilnya dulu. Itu usia 15 tahun itu harusnya sudah mulai dibiasakan. Kami selalu berpesan kepada anak-anak yang usianya itu usia balik. Usia balik itu ditandai dengan mimpi. Kalau putri itu sudah haid. Tapi kalau itu sulit diketahui, setidaknya usianya 15 tahun. Haid tidak haid, bermimpi tidak bermimpi, basah tidak basah. Itu kalau 15 tahun itu ya sudah balik. Itu sudah waktunya ada. Paling tidak itu 3 hal yang harus dijaga. Sholat 5 waktu itu harus dijaga. Laki-laki di masjid. Kalau putri itu tepat waktu.
rombongan ibu-ibu itu datang ke rumah, tapi masih rumah yang lama. Di antara mereka itu tanya, Ustadz, kami itu punya anak-anak itu kok dablek itu kenapa ya Ustadz? Ya saya jawabnya itu nyeletuk gitu aja. Bu, nun sewu, biasanya kalau anak-anak dablek itu ibunya dablek. Wong enggak kok. Oke, kita cek. Duhur jam berapa, Bu? Ya jam 12-an lah kurang lebih. Jenengan datangi sholat duhurnya jam berapa? Lah niku kadang jam 1, kadang setengah 2, kadang mepet mendekati asar setengah 3. Tapi kan itu masih waktu duhur Ustaz. Ibu, kalau dipanggil Allah, hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah, enggak datang-datang niku ndablek napa mboten? Yo jane niku nggih mboten ndablek. Tapi yo kuadran ndableke niku. Ora ndablek tapi banget gitu loh. Itu masalahnya. Bapak-bapak sama pernah tanya ke saya, Ustadz saya itu kalau berdoa kok nggak segera mustajab, kenapa ya? Jenengan itu biasa dipanggil Allah tapi tidak segera jawab. Giliran jenengan itu manggil Allah ya nggak dijawab sama Allah. Ya kan ya sudah impas kalau gitu. Seorang bapak yang berdoa, tapi coba dicek waktu sholatnya berapa kali, berapa menit terlambatnya. Saya cuma terlambat 10 menit kok. 10 menit kali 5 100 menit kali 30 hari jadi 1500 menit itu jadi panjang. Coba kalau kemudian kita tengah datangan, ya Allah anak saya sakit, ya Allah mudah-mudahan hutang saya segera lunas. Terus jawabannya itu muncul tanpa ada orangnya, hanya suara saja, suara tanpa wujud. Ya 1500 menit kemudian jawabanmu akan datang. Ini repot lah. Tapi sebenarnya berawal dari kita sendiri. Wong sukanya terlambat kok jawabnya pengen cepat. Siapa yang jawab Allah, yang jawab panggilan Allah itu dengan cepat, maka ketika dia itu menyeru Allah, ya dijawab dengan cepat. Maka siapa-siapa yang ingin diperbaiki kehidupannya, maka salah satu solusinya adalah diperbaiki adalah sholatnya, waktunya. Dari tepat waktu, kemudian prepare, persiapan. Hari ini itu kalau sholat 5 menit sebelum adzan itu kayaknya kok istimewa banget gitu loh. Kayaknya kok terlalu sergap itu loh. Padahal itu istimewa. Sampai Rasulullah itu bersabda, ada 3 hal yang pahalanya itu banyak. Ditanyakan kepada para sahabat, ada yang tahu enggak? Enggak ada yang tahu. Yang pertama isbagul wudu, menyempurnakan kalau membasuh air wudu di dalam wudu itu. Harusnya sampai sikut tapi disampaikan lengan. Yang kedua kathratul khuta ilal masjid, banyak jalan ke masjid. Tapi ternyata rumahnya depan masjid. Ya tinggal muter-muter saja. Ya. Harusnya 10 langkah sampai, tapi ke alun-alun dulu, muter-muter dulu. Biar langkahnya banyak. Yang ketiga intidharus shalah ila shalah. Menunggu sholat kepada sholat selanjutnya itu pahalanya luar biasa. Maka kalau ba'da isya kemudian ditanya sama ibu Pak, lah kok dereng sholat? Saya menunggu sholat isya. Habis sholat isya, lah ini kok nggak segera sare?
saya nunggu sholat subuh. Habis subuh kok masih nunggu aja. Zikir, ngaji, zikrullah. Lah ini kok mboten sare. Wong tadi malam tidurnya kurang kok. Saya nunggu sholat duhur. Habis duhur saya nunggu sholat asar. Habis asar saya nunggu sholat maghrib. Itu semua intidharus sholah yuk tabarus sholah. Menunggu sholat itu dihitung sholat. Asiknya begitu. Kalau menunggunya itu yang ditunggu itu tamu, ya pahalanya pahala nunggu tamu. Tapi kalau yang ditunggu itu adalah sholat, ya dihitung sholat. Tergantung panjenengan menunggunya itu dalam keadaan bagaimana. Nunggunya dengan tidur, ya dipahalai dengan pahala tidur. Gitu ya. Baik Bapak Ibu, kita ikuti slide yang kedua. Ini bedanya pilihan dengan keadaan. Kalau keadaan itu tidak ada pilihan, ya memang adanya itu. Biasanya karena dia tidak berilmu. Kamu sudah sering ketemu dengan bapak-bapak yang di rest area. Loh, kalau rest area itu kan kebanyakan orang safar, tapi tidak banyak yang jamak. Loh, boleh toh dijamak. Kalau nggak ada ilmu maka nggak bisa milih. Hanya keadaannya ya keadaan yang dia tahu. Oh jangankan kok jamak, sholat di mobil aja boleh kok. Banyak keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita itu dalam segala suasana, dalam segala situasi tetap syariat itu bisa dilaksana. Itu mudahnya. Asalkan itu bukan maksiat. Ar-rukhsasu la tunatu bil ma'asi. Kalau rukhsah itu tidak boleh diikutkan dalam keadaan maksiat. Ini lagi perjalanan mencuri, terus jamak sholat, itu tidak sah itu ya. Lagi perjalanan nyolong, terus kemudian kosor, ya tidak usah, karena perjalanannya sudah masalah. Kondisi orang-orang yang kurang berilmu akhirnya beramal itu ya asal saja. Sholat yang penting sholat. Baca Quran yang penting baca Quran. Padahal itu syariat itu luar biasa banyaknya. Maka kalau debat masalah fikih itu repot. Wong fikih itu lautan ilmu. Mesti akan ada perbedaan demi perbedaan. Kalau bicara ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan umatku itu akan menjadi rahmah. Itu dalam urusan fikih. Itu lebih mudahnya. Mau sujud baik pakai lutut dulu atau pakai tangan dulu. Dua-duanya tidak ada masalah. Mau pakai kunut subuh ataupun tidak pakai kunut subuh, ya enggak masalah. Kenapa kita repot-repot? Oh ya enggak sholat subuh aja banyak. Kenapa enggak repot ngurusi yang enggak sholat subuh? Ini malah ngurusi yang jelas-jelas sudah sholat subuh, hanya masalahnya kunut. Kunutnya sudah masalah fikih lagi tuh ya. Sehingga resikonya kurang bisa diantisipasi. Kalau tidak punya ilmu, itu problemnya besar. Sehingga sampai itu disairkan oleh para ulama itu ya. Fasadun kabirun alimun mutahadikun. Itu di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Kerusakan yang besar. Itu disebabkan orang alim yang keblinger. Pinter tapi keblinger. Sehingga kesalahannya itu dimaafkan seakan-akan.
Padahal itu ya salah, tapi kok dimaafkan. Wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Tapi ada yang lebih besar. Pinter keblinger itu masalah. Tapi ada yang lebih besar daripada itu. Yaitu orang bodoh yang ahli ibadah. Itu lebih masalah. Sehingga yang ikut-ikutan jadi bodoh ya. Coba slide yang ketiga. Ini bentuk pilihan dan keadaan itu sebagaimana yang disebut oleh Allah. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Mau milih jalan mudah atau milih jalan susah, itu pilihan. Waktu ini keadaannya harus begini, bukan keadaan, itu pilihan. Lihatlah, mereka yang menempuh rute jalan mudah, itu selalu kehidupannya konsepnya berisi 3 hal ini. Akto yang pertama, dia itu suka memberi. Punya harta, ngasih harta. Punya kesempatan, ngasih kesempatan. Punya tenaga, memberi tenaga. Punyanya itu ya jasa, berbagi jasa. Jadi akto itu sudah menjadi sebuah konsep kehidupan. Wattaqo, dia itu butuh banget sama Allah. Butuh ditolong, butuh untuk dibantu. Karenanya dia itu selalu mendekat dengan Allah Azza wa Jalla. Ya Allah tolonglah, ya Allah tolonglah. Kemudian yang ketiga wasaddaqa bil husna, dia itu membenarkan apapun yang dijanjikan oleh Allah. Jadi kalau dengar dalam Al-Quran itu ada janji-janji Al-Quran, dia itu seneng. Janji dibalik sodakoh, ya seneng. Walaupun mengeluarkannya ndredeg, kingko diwales poraya, kingko tenan poraya. Tapi dia itu seneng, karena itu janji, yang berjanji itu Allah. Kita repot beramal, tapi ternyata ada hadisnya. Yang sholat 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat ba'da duhur, tidak akan lam tamsas hunar, tidak akan tersentuh api neraka. Dalam riwayat lain, haramallahu alaihin nar, diharamkan untuk terkena api neraka. Ini kan asik gitu loh. Oh ternyata yang mudah-mudah itu banyak. Yang dijanjikan Allah itu terlalu banyak. Tapi biasanya itu justru milih yang kedua. Mereka yang memilih 3 hal itu dijanjikan oleh Allah. Fasanuyassiruhu lil yusra. Hakikatnya yang dia pilih itu adalah jalan kemudahan. Orang kok gampang ngasih, apa-apa dikasih. Memang jiwanya itu jiwa yang mudah terenyuh, mudah untuk nolong. Karena dia itu suka memberikan kemudahan, akhirnya kakinya itu ditapakkan dalam kemudahan. Masya Allah, hidupnya kok mudah banget. Golek sekolahan gua anake yo gampang. Golek nafkah ya kok gampang. Ini butuh untuk nyari hutangan kok ya gampang. Itu bagi siapa? Bagi yang memang dia itu menempuh jalan kemudahan. Fasanuyassiruhu lil yusra. Tapi sebaliknya wa amma man bakhila wastagna. Sebaliknya siapa yang gaya hidupnya itu bakhil. Bakhil harta, bakhil waktu, bakhil memberi kesempatan, bakhil memberi pertolongan. Wastagna, dia merasa tidak butuh dengan Allah. Yang penting ikhtiar dan ikhtiar. Dia tidak meyakini akan campur tangan Allah. Pokoknya rajin lah ikhtiar yo sukses.
Terus Allahnya di mana? Ya ora pati kanggo. Lah itu masalahnya. Wa kadzdzaba bil husna. Janji-janji Allah yang demikian banyak terbentang di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Hadis, itu banyak yang didustakan. Itu susah loh hidupnya. Fasanu yassiruhu lil usra. Akan ditapakkan, akan diperjalankan kepada kehidupan yang sulit. Coba kalau dia itu mengikuti janji Allah, itu kan mudah. Isinya kemudahan demi kemudahan. Tapi kalau dia itu tidak memperhatikan, tidak meyakini, mosok wong sedekah dikasih 10 kali lipat. Itu yang berjanji Allah, bukan yang berjanji manusia. Andai kata yang berjanji manusia itu ya karena dia itu berpijak kepada ayat-ayat Allah. Sebenarnya kan mudah. Giliran dia itu kena hutang. Jumlahnya 400 juta. Bingung kan dia. Padahal dengan ilmu itu surat Al-An'am ayat 160 yang pernah kita bahas. Coba dikalikan aja 10%. 400 juta kali 10%. 40 juta. Nah, kok gampang ternyata. Dia cukup bersedekah 40 juta. Terus kemudian ikhtiar yang bisa diikhtiari. Berdoa sebagaimana biasa. Amal sebagaimana biasa. Maka 40 jutanya itu akan Allah balasi dengan 10 kali lipat. 10 kali lipatnya dari 40 juta berapa Bapak Ibu? 400 juta. Lah kok simpel banget ya? Sederhana banget ya? Memang jalan kemudahan itu ditampakkan yang sebenarnya awalnya mudah tapi ditampakkan susah. Ingat asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan itu meden-medeni dengan kefakiran. Menjanjikan, menakut-nakuti dibalik amal soleh itu dengan kefakiran. Jenengan jangan rajin-rajin ngajinya. Lah nopo? Ngenes. Delokan sing ngaji-ngaji. Korak melarat-melarat. Wong jek teko awal datang ke tempat pengajian itu naik ya motor. Sudah 10 tahun yo naik motor. Itu kan berarti ngenes. Iki saiki malah kena hutang lagi. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan tuh selalu memberikan keraguan agar seseorang itu tidak yakin, sepenuh yakin, utuh, sepenuh keyakinan mengikuti janji yang ada di dalam Al-Quran. Padahal yang dijanjikan itu mudah dan menuju kemudahan. Yuk kita teruskan. Dengan ilmu itu akan terbedakan. Dari jawabannya itu sudah bisa mewakili ilmu yang dia miliki. Ini kok motornya nggak ganti-ganti. Ada yang jawabnya itu zuhud, ada yang memang punyanya cuma ini. Tapi dari situ kita tahu ini jawabnya pakai ilmu apa enggak. So kadang menutupi ketidakmampuannya itu dengan kalimat-kalimat yang seakan-akan itu adalah kalimat baik. Zuhud, qanaah, padune ra iso. Jenengan kok lauknya tiap hari kok tempe? Ya memang saya itu hidupnya qanaah. Emang bisa lauknya sate? Yora. Berarti bukan pilihan, itu keadaan. Kita juga bisa tahu itu betul-betul tulus ataukah hanya sekedar modus itu ya. Modus di hadapan Allah. Kalau tulus ya betul-betul tulus. Kalau modus ya ketahuan. Ini hanya pura-pura, acting saja. Juga bisa membedakan jalan mudah dan jalan susah. Ini kok orang itu kok gampangan banget toh. Setiap
dikasih flyer undangan datang. Flyer datang. Sembuh. Ini pengajian donatur ya datang. Padahal dia bukan donatur. Sing penting teko, aku butuh ilmune. Ini kok gampang banget. Orang-orang yang gampangan itu ya diberikan jalan-jalan yang mudah. Selanjutnya bisa membedakan sabilul mukminin dan sabilul mujrimin. Ini belum selesai ya. Ini kalau dibahas itu panjang ya, tapi waktunya karena sore hari dan waktunya ini sudah mendekati maghrib, mungkin akan bersambung dengan hari Ahad yang akan datang ya. Untuk bisa membahas sabilul mukminin dan sabilul mujrimin. Itu sudah dibahas di dalam Al-Quran. Jalan orang-orang beriman dan jalan orang-orang yang berbuat dosa. Nampaknya itu gampang jalannya orang-orang yang berbuat dosa. Padahal lebih mudah jalannya orang-orang yang bertakwa. Jalannya orang-orang bertakwa itu sudah dipenuhi dengan matma'anna qalbuh. Hatinya itu jadi tenang, senang, bahagia. Sehingga menapaki jalan demi jalan kebaikan itu rasanya senang gitu loh ya. Sabil mujrimin itu maha kafis sadrika wa karihta ayatoli alaihin nas, yang selalu haka, rasanya di hati itu gatel, nggak nyaman, nggak jenak, khawatir kalau manusia itu tahu apa yang dia sembunyikan. Perbuatan dosa itu selalu bergerak di hati, yang menimbulkan ketidaknyamanan, khawatir kalau dia itu diketahui oleh manusia lain, sehingga tidak menimbulkan ketenangan, tidak menimbulkan sebuah kebahagiaan. Sehingga bisa kita bedakan dengan ilmu itu sabilul mukminin dan sabilul mujrimin. Harapannya kita mengikuti sabilul mukminin, jalannya orang-orang yang bertakwa. Slide selanjutnya. Ini hikmahnya. Habis ini slide-nya terakhir ya. Hikmahnya anjuran Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nomor 1 anjuran untuk talabul ilmi. Agar kita itu hidup itu ya dengan pilihan. Ngerti gitu loh ya. Milih. Kalau bisa milih ya milih. Waktunya sholat, sholat. Tidak sholat, ya enggak apa-apa. Tidur, ya enggak apa-apa. Ngelencer, ya enggak apa-apa. Jeng-jeng, ya enggak apa-apa. Itu pilihan. Tapi nanti resikonya itu kita sendiri yang nanggung. Maka dengan ilmu kita bisa memilih pilihan yang terbaik yang untuk dijalankan dalam kehidupan. Yang kedua, hikmahnya kita itu tidak masuk dalam lubang yang sama. Sudah terpuruk kok terpuruk lagi. Gagal, lah kok gagal lagi. Itu karena sebab ilmunya kurang. Kalau kita thalabul ilmi nanti akan ketemu dengan surat Al-Baqarah ayat 182. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarkan apa saja. Salah satu yang diajarkan adalah intattaqullah yaj'al lakum furqana. Kalau kamu itu bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan di dalam hatimu itu furqan. Kemampuan membedakan yang hak dan yang batil, yang maslahah dan yang madharat, yang baik dan yang salah. Itu bisa terpisahkan ya. Itu karena dia itu bertakwa kepada Allah. Kalau orang Jawa itu nyebutnya itu punya feeling. Ittaqu farasatal mukmin. Hati-hati dengan firasat orang-orang beriman. Cuma dirasani orang-orang beriman, cuma di feeling orang-orang beriman,
Fa innahu yang duru binurillah. Orang-orang beriman itu kalau melihat itu dengan bantuan cahaya Allah. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada istilahnya itu rongsen. Itu pakai apa Bapak Ibu untuk bisa melihat yang tidak tampak? Itu pakai cahaya. Ada teknologi USG. Itu pakai bantuan apa untuk melihat yang ada di dalam tubuh? Ya pakai cahaya lagi. Mereka yang melihat dengan cahaya Allah itu tembus semuanya. Yang ada dalam pikiran, yang ada di dalam hati itu semuanya tembus. Yang ketiga, bersikap cerdas dalam kehidupan. Tangkas, kemudian segala persoalannya itu akhirnya tidak kesendat dan diselesaikan dengan tuntas. Harapannya seperti itu. Menjadi seorang mukmin itu jadi seorang mukmin ya cerdas sekalian. Yang keempatnya tidak hidup asal. Alhasil penting. Oh koncone ngene yo ngene. Kabeh yo ngene yo ngene. Wala tuti aktsara man fil ardi. Jangan diikuti kebanyakan yang mayoritas di muka bumi. Wa entutik athara mang fil ardi yudhilluka an sabili. Kalau kamu mengikuti kebanyakan yang di muka bumi itu justru tersesat. Salah gitu loh ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harapannya kami sampaikan sore hari ini sebuah ilmu kehidupan berupa kita itu diharapkan punya pilihan, bukan hanya pasrah dengan keadaan. Tanda-tanda kalau kita itu tidak punya ilmu dan kita itu tidak sadar harus berbuat apa, ngerti dalam kehidupan itu ya. Slide yang terakhir, alhamdulillah berarti tandanya sudah selesai. Kami buat banyak tapi karena waktunya tidak banyak, jadi ya harus dipersingkat. Sudah dekat dengan waktu maghrib. Sebelum kita masuk kepada maghrib, yuk bareng-bareng kita tata pikiran kita tata hati kita lafadzkan doa yang terbaik di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan urusan-urusan kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'ala minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an alaikal balag wala haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, sesungguhnya kami semua memohon seluruh kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta perlindungan dari yang pernah diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Engkaulah tempat kami meminta, Engkaulah yang menyampaikan segala urusan. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma kfina bihalalika an haramika
wa aghnina bi fadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dengan rezekimu yang halal sehingga kami tidak ada selera kepada yang haram. Ya Allah, kayakan kami dengan rezekimu ya Allah, sehingga kami tidak butuh kepada selainmu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka amalan baron wa rizqan daron wa aisan wa qaran. Ya Allah, anugerahkan kepada kami amalan yang baik-baik, rezeki yang mengalir, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana. Ya Allah, angkatlah ya Allah masalah-masalah kami. Ya Allah, urailah problematika kami. Ya Allah, selesaikanlah urusan-urusan kami birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, kajian kita walaupun waktunya itu sempit tapi mudah-mudahan manfaatnya luar biasa yang kita dapatkan. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.